Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Maka ikrarkan bersama dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada semuanya, terutama kepada ibu-ibu, calon ibu, anak gadis yang bersiap-siap menjadi ibu harus tahu doa ini. Doa mustajab yang sangat berguna untuk melindungi buah hati dari gangguan setan. Ketika sebuah keluarga hadir buah hati atau bayi, maka keluarga itu akan menjadi sempurna kebahagiaannya. Apalagi kalau buah hati yang kita rindukan sudah hadir, lahir dengan selamat, lahir dengan sempurna, artinya lahir dengan tidak membawa cacat fisik sedikit pun. Namun, kenyataan yang sering kita lihat, yang kita dengar, yang kita tahu dari berita, banyak buah hati yang diharapkan menjadi penerus generasi muda, generasi keluarganya, banyak yang kena penyakit. Ada penyakit medis, tetapi ada juga penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini bisa berupa gangguan setan dan bisa juga dari gangguan mata jahat atau ain. Maka ketika seorang gadis sudah menjadi seorang ibu, seorang istri sudah lengkap dengan kehadiran anaknya, maka seorang ibu, seorang ayah harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesehatan dari gangguan-gangguan penyakit non-medis perlu dilakukan. Jadi persiapan itu harus secara komprehensif atau menyeluruh. Di sini ada satu tip doa mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada kita, untuk melindungi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena penyakit bisa datang dari gangguan setan, bisa juga datang dari gangguan mata jahat. Mata yang memandang bayi tersebut dengan hasut, dengan perasaan iri dan dengki, bisa berpengaruh pada bayi tersebut menjadi sakit yang namanya sakit ain. Apalagi kalau bayi yang lahir itu sangat mungil, sangat menggemaskan, sangat cantik, sangat bagus, ganteng, maka banyak orang menyanjungnya.
Padahal sanjungan itu sebenarnya, hakikatnya, haknya Allah semata. Bukan hak bayi, bukan hak kita orang tua, tapi bayi yang tidak tahu apa-apa akan terkena dampaknya ketika ada orang hasad memandangnya, kemudian menjadi penyebab penyakit ain. Atau sakit karena banyak sanjungan. Jadi anak-anak kita kalau disanjung itu sebenarnya kita harus segera mengucapkan kata Masya Allah, na'udzubillah, hakolah, kembalikan kepada Allah. Karena sanjungan itu bukan milik kita, milik Allah semata. Meskipun sanjungan dari manusia kepada manusia, tapi yang disanjungkan itu semuanya milik Allah. Maka kita berhak supaya tidak terkena penyakit ain. Maka ingin berbagi pada kesempatan ini doa yang bisa menangkal gangguan setan dan semuanya itu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah, yang artinya aku lindungkan kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan binatang melata, dan dari semua pandangan yang ditakuti. Ada kata pandangan yang ditakuti, disinilah yang akan menyebabkan penyakit ain. Penyakit yang orang awam belum banyak tahu dan belum tahu bagaimana menghindari penyakit ain tersebut. Oleh karena itu, doa ini perlu ibu baru atau ibu yang sudah lama memahami ini untuk diamalkan, dihafalkan, diamalkan untuk pelindung sebagai perisai supaya kita bisa selamat, anak kita selamat dari gangguan-gangguan setan. Tidak hanya itu, ini bagian dari Al-Quran. Maka kalau itu diamalkan akan mendapat pahala tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu, doa ini betul-betul sangat dibutuhkan sebagai antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan yang berkaitan dengan penjagaan kesehatan. Kesehatan yang bukan dari penyakit medis. Kalau penyakit medis, karena itu barang yang kelihatan, saya kira semuanya bisa mempersiapkan dengan baik. Tetapi gangguan yang ini juga perlu kita pikirkan, karena saat ini banyak anak-anak yang mudah terkena kesurupan. Karena anak itu tidak punya perlindungan, tidak punya imunitas kepada setan. Maka sebagai imunisasi batiniah anak-anak kita tercinta, bayi-bayi yang mungil tidak pernah ada dosa, bisa terkena penyakit yang semacam itu. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada semua ibu yang sayang kepada buah hatinya, yang sayang kepada anaknya, untuk membekali diri dengan doa tersebut, agar dan dengan harapan Allah akan memberikan keselamatan kepada anak kita yang nanti akan menjadi aset keluarga yang bisa meneruskan kegiatan kita, perekonomian kita, dan semua yang sudah kita rintis bisa berjalan dengan baik dengan adanya anak-anak kita yang sehat,
lahir dan batin. Terakhir, sebelum kita tutup, kami ulang lagi doanya. Bisa mendengarkan dengan baik untuk mengikuti supaya nanti tidak salah baca, sehingga tidak salah arti juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Kami baca dengan teknik yang kedua, tidak dihentikan atau tidak ada wakof. Tadi wa'idzuka bikalimatillahi tammat, boleh. Disambung lagi min kulli syaitani wa hammah, boleh. Sambung lagi wa min kulli ainil lammah, boleh. Tapi kalau ibu, bapak semuanya sudah hafal, bisa dilanjutkan. Dan ketika bapak dan ibu berkunjung kepada saudara kita yang baru melahirkan, doa ini sangat dianjurkan untuk dibacakan di dekat bayi yang baru saja kita kunjungi, sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan ilahiyah kepada bayi-bayi yang kita harapkan sehat lahir dan batinnya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan tip ini, amalan ini, ilmu ini bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak kita dari gangguan setan yang terkutuk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.